Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Balai Desa Dayluhur. Saya akan menemui Pak Sutamso, akan berguru tentang YouTube, tutorial YouTube di Wilujeng Sumpi di Desa Dayluhur. Kita temui Pak Tamso ya. Yuk. Kita akan jalan-jalan ke kantornya Pak Sutamso. Beliau ownernya dari Sutamso Channel. Ini kantornya Pak Sutamso. Ini beliau. Kakak Ayu, kan bapak sih mau? Bapak mau tapi masih mana tercantum di dia nya. Canggih lah maksudnya. Oh, berapa tahun ya? Setahun. Bapak? 2 tahun kek. Emang bapak anyar kayaknya mana? Ini 2 tahun sampai Agustus. Cuma kurang perubahan ada. Karena sok panguruskan ya, itu mah lihat. Panguruskan kayak mah biasa mah kasar. Apa ada pak ya? Ya benar. Jadi pada pasti ada ke kantor sosial sekedar nyandak barcode. Kantor mana? Kalau bantuannya ke kantor pos. Untuk BRI. Konten-konten kaitan ke pemerintahan mah mau berani begitu tanpa seizin. Jadi maksudnya rek stop lah ngomong. Hari stop YouTube mah mau. Konten yang anu tanpa aya rekomendasi cenah ya moal naon-naon mah ya. Bermoal apa gitu. Pengalaman menjadi YouTuber Pak, suka dukanya? Wah, banyak sekali dukanya Pak. Sukanya dulu, nanti dukanya kayak kalau suka mah mungkin bagi saya bahkan belum monetasinya secara 100%, cuma masuk sebagai partner YouTube. Karena kalau partner YouTube itu memerlukan aturan bahwa seandainya udah nyampe $10 baru bisa monetisasi dapat pin. Kalau saya mengejar $10 pun sulit karena jarang upload itu. Tuh, tapi kalau mungkin udah dapat pin, dapat gaji, mungkin itu sukanya. Kebanyakan dukanya sementara kalau YouTuber pemula. Kalau subscribe sendiri udah berapa? Apa kalau subscriber mah udah mencukupi dari batas minimal kan? Minimal kan 1000. Saya udah mencapai 1600 lebih. Tuh, jam tayang juga udah memenuhi syarat. Cuma gitu. Jam tayang berapa? Jam tayang hampir 5000. 4000 lebih ya. 4000 lebih. Cuma ya itu jarang upload kan, kita harus konsisten setiap hari kalau bisa. Lumayan satu hari satu video, umpamanya durasinya umpamanya dapat $2 kan lumayan. 1 bulan udah $60 mendekati 10 kan udah melebihi bisa gitu. Rata-rata kalau ngupload berapa menit Pak? Rata-rata. Rata-rata upload videonya berapa menit itu Bapak? Kalau upload video ya saya minimal usahakan tuh 8 menit. 8 menit ke atas. Kalau terlalu lama mungkin penonton juga akan jenuh kalau memang konten-kontennya yang kayak sekelas saya malah gak banyak yang nonton. Kalau yang kayak udah terkenal kayak Kang Deddy Mulyadi, dari detik per detik pun gak ada di skip. Jadi kalau saya banyak durasinya mungkin yang dilihat cuma berapa detik menit. Itu untuk 4000 jam tayang itu dari berapa ratus video Pak? Kalau sekarang dari awal sampai ini hampir 300 video. Dari awal mulai saya terjun di per-YouTubean, yang awalnya mungkin ya cuma kegerian, tapi ternyata ya karena asik gitu, bikin itu kan ada rasa tertarik gitu. Bikin tantangan untuk ngoprek HP gitu. Untuk 4000 jam tayang sendiri itu Pak memerlukan waktu berapa? Bapak mulai dari tahun 2019 akhir lah sampai sekarang itu hampir 2 tahun lebih. Cuma kan gitu, jadi nggak terfokus ke YouTube karena juga pekerjaan utama kan bukan YouTuber ya. Ya kalau ada waktu hari libur Sabtu Minggu mungkin bikin konten, kalau enggak ya udah enggak. Jadi batas itu. Memang pekerjaan sehari-hari Bapak apa sih Pak? Ya kalau sehari-hari ya kuli di pemerintahan, mungkin di Pemdes. Gitu. Seandainya Bapak selama 3 tahun dari 2019 sampai 2023
konsen di YouTube itu target Bapak berapa tahun untuk mencapai itu, Pak? Kalau saya konsen di YouTuber, orang-orang yang mungkin saring curhat ya, kalau memang konsisten di situ, itu setahun juga bisa, Pak. Setahun itu bisa monetisasi udah langsung. Karena apa? Karena kalau kita bikin video durasi 8 menit atau lebih, satu hari satu upload, mungkin udah bisa diperhitungkan satu video itu berapa jam tayang kali view-nya berapa, udah bisa dihitung lah kalau memang konsisten. Tapi kan saya mah nggak fokus, ya bagaikan air mengalir, ada ya bikin, kalau nggak ada ya udah. Kalau dirupiahkan sendiri, Pak, itu penghasilan Bapak dari YouTube seberapa? Saya boleh tahu. Kalau dibilang penghasilan, karena saya belum menikmati secara itu. Karena kan itu tadi ya, persyaratan kita memenuhi syarat YouTuber udah mencapai. Setelah mencapai ada pemberitahuan dari email bahwa Anda diterima sebagai partner YouTube. Nah, setelah partner YouTube diterima, itu pun masih ada syarat bahwa Anda untuk mendapatkan PIN itu harus mencapai $10 dulu dari jumlah video yang pernah saya bikin. Nah, sampai syarat ini baru $6. Itu $6, berarti tinggal $4 lagi. Nah, baru setelah itu sampai 10 baru ada pemberitahuan untuk Anda segera membuat PIN, mendaftarkan nomor rekening. Nah, setelah itu ya mungkin kita aktif terus bikin video, di situ akan muncul nilai rupiah. Kalau view-nya ya, kalau kita di bawah 300 ya 0, sekian, Pak, 0, sekian dolar. Jadi sampai saat ini baru saya nyampe $6, berarti kali tergantung nilai rupiah dolar di berapa. Itu. Jadi untuk mencapai target yang $4 lagi itu, Pak, kira-kira Bapak diprediksi berapa tahun ke belakang atau berapa bulan ke belakang ke depan, Pak? Insya Allah kalau konsisten yang mencapai $4 dari umpamanya 1 bulan, insya Allah. Kalau konsisten tiap hari upload video gitu bisa mencapai. Nah, setelah itu yang dapat PIN kita daftarkan, baru di situ kita ketemu dolar. Ya kan minimal udah $100 baru bisa diambil. Untuk konten sendiri, Pak, itu Bapak ngambil konten apa sih, Pak? Kalau saya konten itu awalnya itu memang awal-awalnya itu saya vlog, karena saya sering hobi traveling lah, jalan-jalan gitu. Tapi karena keterbatasan waktu dan mungkin karena pekerjaan, akhirnya dengan video vlog saya ini ya jarang. Jadi intinya saya pengennya sih yang khusus, konten khusus gitu, apa tutorial apa gimana gitu. Cuma saya akhirnya ke vlog biar saya enjoy lah. Kalau vlog kan nggak ada beban, oh ini harus bikin ini kan masih bisa masuk gitu. Kalau vlog berarti campuran ya, Pak? Campur sari lah, Pak. Untuk upload video pertama, kalau Bapak masih ingat dulu video apa sih, Pak? Ingat. Terus penontonnya berapa kira-kira, Pak, kalau masih ingat? Kalau mungkin yang tahu namanya channel Sutamsa Channel, itu awal-awalnya sungguh apa ya, sangat berkesan. Waktu itu kan saya punya tim YouTuber, yaitu mungkin kalau ada yang sudah kenal itu namanya SPC Misteri. Kalau dulu saya main YouTuber misteri, konten misteri. Nah, waktu lagi syuting di hutan malam-malam, itu saya sambil menunggu teman-teman syuting, saya dengan rekan yang lain itu bikin konten, bikin suatu hiburan, cuma dikepas di kamera gitu. Di kamera itu saya judulnya itu mencari kayu bakar tengah malam. Tuh. Di video cuma durasi berapa menit. Nah, setelah itu sambil ketawa-ketawa lucu lah waktu itu. Nah,
iseng-iseng video itu saya dibikin video terus diupload di YouTube. Coba saya mau diupload, ada yang nonton apa enggak. Itu ceritanya awal, mungkin bisa dilihat kan, cari kayu bakar di tengah malam. Itu ceritanya ada. Penontonnya sendiri itu pengalaman pertama berapa banyak Pak? Kalau saya udah lupa sih, coba saya lihat. Itu yang mungkin sekitar 100 lah waktu itu, apa 80 orang gitu. Tuh. Pertama ngupload terus banyak yang nonton, ibaratnya ada yang nonton, bangga bahagia gimana Pak? Ya pernah ya, saya itu juga vlognya, waktu vlog itu bikin video yang mungkin tidak direncanakan. Cuma waktu itu saya jalan-jalan ke daerah Ciparahu, lagi biasalah bagi cari ide, cari apa. Ternyata saya lihat ada pabrik pengolahan kayu, pengolahan pabrik aren, Aceh Aren. Itu saya turun langsung lihat, ternyata ini unik juga nih. Barangkali saya dibikin video untuk konten saya, karena ini konten saya campur sari. Akhirnya saya coba bikin video di pabrik aren, pembuatan Aceh Aren itu, ngobrol bincang-bincang sama yang pekerja sama itu. Ternyata ya penontonnya lumayan, sampai 4.000 lebih. Tuh. Setelah itu ya konten itu mungkin jadi yang terbanyak waktu itu. Nah, saya berpikir apakah ya konten saya ini harus ke daerah kayak UKM kayak gitu, pengrajin kuliner gitu. Emang ternyata setelah saya laksanakan ada beberapa video, ya emang konten itu yang cukup banyak penonton gitu. Itu mungkin apa yang tadi saya sampaikan. Kalau pembuatan Aceh Aren mungkin pengen tahu, penasaran apa yang kayak gini, cara membuatnya seperti itu. Konten yang paling banyak penontonnya Pak selama Bapak menjadi YouTuber itu yang mana? Sekalian itu judulnya apa Pak? Barangkali dari apa yang ya, lain. Cuma itu yang sampai 6.000 4.000 yang kayak kegiatan di masyarakat lah Pak. Kayak saya kan pernah lihat konten-konten upload konten kayak sungkeman pengantenan, terus ada ijab kabul pengantenan. Itu banyak yang nonton, ribuan lah. Kalau kayak kegiatan-kegiatan yang lain kayak resmi-resmi itu kurang minatnya. Yang bagus itu yang banyak belusukan gitu, lapangan Pak. Berbagi ilmu Pak dengan para YouTuber pemula. Kalau ibaratnya Bapak ngambil gambar atau liputan di hajatan, terus ada musik yang memang dilarang oleh YouTube atau masuknya copyright. Itu untuk Bapak sendiri mengakalinya seperti apa sih Pak? Nah, untuk itu karena saya juga waktu itu kan belum memahami apakah konten YouTube itu, kan sering lihat ya di YouTube ada yang bikin artis panggung kayak gitu. Gampang ya kayak yang bikin YouTube gitu, banyak minat. Ternyata setelah saya terapkan, saya laksanakan, ternyata musik-musik background pengiring itu di dangdut kayak gitu kena klaim musik gitu. Jadi akhirnya suatu pelanggaran itu. Akhirnya saya berusaha, seandainya bikin video yang ada musik-musik kayak gitu ya, mungkin saya ada trik khusus, yaitu kalau memang itu mengandung risiko kena pelanggaran, akhirnya saya itu suaranya dihilangkan, diganti suara-suara yang mungkin yang no copyright gitu. Itu pun gitu. Tapi yang bagusnya sih yang real aja, yang nggak usah ada background kayak gitu. Karena jelas dari YouTube itu banyak sekali aturan-aturan yang mungkin itu dapat menimbulkan permasalahan di YouTube. Nah, makanya saya untuk menghindari jangan sampai ada permasalahan, akhirnya saya jarang lah kalau upload video yang ada konten-konten di musik-musik kayak gitu. Akhirnya saya pengennya yang realita aja, yang biasa lah, nggak pakai musik-musik itu. Terus pernah nggak punya pengalaman ngupload banyak yang nontonnya terus kena copyright Pak? Terus Bapak inisiatif dihapus, pernah nggak dengan coba nonton? Pernah. Saya juga pernah. Waktu itu kan awalnya kalau belum masuk ke partner YouTube itu paling sebatas kena klaim. Nah, tapi
Itu pun waktu sebelum jadi partner YouTube. Tapi setelah partner YouTube itu sebelum masuk itu kan harus ada dibersihkan dulu. Nah, untuk masuk ke partner YouTube itu harus bersih dari klaim, dari dolar kuning kayak gitu harus dibersihkan dulu. Makanya yang banyak yang video saya yang banyak penonton tapi kena klaim musik gitu. Akhirnya saya ya gimana lagi, karena saya udah mulai ada email untuk dijadikan partner YouTube, akhirnya itu dihapus. Bisa saja dibisukan bisa. Kalau tidak dibisukan ya dihapus, langkah terakhir gitu. Biar aman masuk supaya nggak masuk YouTube itu ada permasalahan. Yang dimaksud dengan dolar kuning itu apa sih, Pak? Nah, kalau dolar kuning itu saya sebelum jadi partner YouTube memang tidak muncul dolar. Cuma waktu itu kan harus jam tayang, terus subscriber aja waktu belum di partner YouTube mah itu permasalahannya. Nah, tapi setelah jadi partner YouTube itu aplikasi YouTube-nya itu berubah. Ketampilan di dalam studionya itu berubah. Kalau dulu mah cuma klaim musik, sekarang mah kalau udah partner YouTube berubah jadi ada muncul dolar gitu, dolar. Kalau aman dari thumbnail juga pengaruh. Kalau thumbnailnya ada unsur kayak kekerasan, terus ada tindak lanjut apa yang mungkin ya pornografi seperti itu akan muncul dolar kuning. Terus dari iklan, dari video, umpamanya ada video yang mungkin kekerasan terhadap anak, dinilai dari youtubernya itu, ya mungkin muncul dolar kuning. Itu kalau dolar kuning ini nanti YouTube kita ternilai jelek gitu. Makanya kalau udah dolar kuning sebelum upload kan muncul, pasti upload, oh dolar kuning, ini kita hati-hati cepet. Apa yang kesalahannya apa gitu, karena dari YouTube tidak memberitahukan bahwa Anda kena dolar kuning itu yang salah ini enggak. Kita cari sendiri itu yang sulitnya gitu. Apakah dari thumbnail, apakah dari cerita video, apa dari kata-kata itu bisa muncul dolar kuning. Makanya kalau hati-hati kalau bikin thumbnail terus cerita di dalamnya, terus video-video apakah kontennya ada unsur kekerasan atau segala macam, kita hati-hati. Kalau pas upload aman ya itu alhamdulillah nggak ada gitu. Karena sulitnya kalau ada dolar kuning kita tidak diberitahu ini pelanggarannya, nggak kasih tahu. Mungkin itu pengalaman saya, karena ya terus terang saya masih pemula lah, belum begitu paham. Mungkin lebih jelasnya ya di Google apa di YouTube kan banyak yang. Terus Pak, saran bagi para pemula, penyemangat, kalimat dari Bapak. Ya mudah-mudahan ini saya juga masih pemula ya, tapi karena diminta saran untuk YouTuber pemula sama mungkin ya kita pertama kita semangat ya, karena ini pengalaman buat saya. Ternyata waktu kita awal bikin YouTube minta ampun semangatnya Pak, mau bikin video itu kayak wah semangat pengen 1 sampai 2 kali bikin video. Ternyata setelah kita jadi partner YouTube seolah-olah nyantai itu ya, tolong jangan seperti itu, tetap komitmen semangat dari awal sampai akhir, dan insya Allah kalau kita semangat insya Allah akan tercapai. Ini juga saya juga dapat kesan dari teman-teman YouTuber yang udah senior seperti itu ya Pak. Jadi tolong YouTuber pemula jangan kendor, semangat, insya Allah dari YouTube pun kalau kita komitmen tetap ada penghasilan. Dan jangan lupa YouTuber jangan dijadikan pekerjaan utama. Yang punya pekerjaan utama ya tetap pekerjaan utama, ya YouTubernya adalah sampingan. Insya Allah berkah lah Pak kalau memang seperti itu. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan dengan Bapak. Siapa namanya Pak, channelnya Bapak? Kalau nama saya mungkin sudah pada kenal apa enggak, ini Sutamso keseharian ya sebagai perangkat desa di pemerintahan desa di Luhur. Dan barangkali yang mau mampir silahkan buka aja di Sutamso Channel. Makasih ya. Oke, terima kasih pada kesempatannya Bapak.